Orang belajar tasawuf itu bukan pengen sakti, tapi mendekat kepada Allah yang maha sakti. Lalu apa yang harus dilakukan? Tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, wa tasfiyatuha, dan membeningkannya. Kalau saya tambahkan wa ma'rifatullah, itu yang pertama. Sebelum kita, antum tadi nyebut aneh, nyari GPS-nya. Nah, jadi kita sebelum mau kemana, kita minta petunjuk dulu. Kemana nih saya mau pergi? Itu ma'rifat namanya, ilmu. Maka sebelum kita kemudian belajar tasawuf, pelajari dulu Pak, kerangka tasawuf itu dari ahlinya, jangan dari selain ahlinya. Pelajari, di situ nanti ketemu tujuannya apa yang dipelore. Nah, itulah output input. Jadi semua definisi tadi Bapak nggak usah bingung, tinggal ambil aja satu, ya. Kalau pengen cari sakti jangan ke sufi, cari dukun aja Pak. Ya, perdukunan gitu bisa nangkep jin. Enggak, kita nggak cari itu. Untuk apa bisa nangkap jin, nundukkan khadam, tapi sholat gak khusyuk? Untuk apa? Ya kan? Jadi nanti salah satu yang Bapak peroleh itu sholat tuh lebih enak. Sholatnya pasti gak khusyuk dari subuh kan? Saya jamin tuh kelihatan wajahnya kok. Itu kenapa? Karena bingung mau bertasawuf tuh gimana. Sedangkan pelajaran tentang ibadah selama ini itu kayaknya beban. Bacaan. Belajar tasawuf itu membebaskan diri dari beban. Itulah perkataan Imam Abul Hasan Syazili yang diabadikan dalam kitab ini, dalam kitab-kitab tasawuf. Syekhuka man la yut'ibuka, kitab Lataiful Minan, Ibnu Athaillah. Guru hakikimu, guru tasawufmu itu bukan yang bikin kamu banyak wiridan. Yut'ibuka, bikin kamu capek berwirid. Tapi guru hakikimu itu kalau dia ngasih wirid kamu nggak kecapean gitu. Sama-sama dikasih wirid nih, si A ngasih wirid, si B ngasih wirid, tapi giliran si B ngasih wirid nggak beban Pak. Nah, itu gurunya tuh malah seneng, ada ketenangan, ada sensasi yang nikmat saat berzikir. Itulah mursyid kita, itulah sufi yang Bapak cari. Tapi kalau wirid ini, rotib ini, hizib ini bikin beban, tinggalin aja itu. Makanya guru-guru sufi yang hakiki tidak pernah ilmunya saklek, zikir tuh nggak saklek. Ya nggak sanggup 1000 ya 500, nggak sanggup ya 40, ya nggak sanggup ya tasdik aja ente gitu. Jadi nggak ada paksaan, nggak ada paksaan. Tapi kalau tarekat sudah menjadi sebuah organisasi tertutup, mulai ada strata, mulai ada kemudian amalan. Kalau level ini amalannya ini. Emang bisa makom orang dilihat dari amalan? Gak bisa. Jadi tarekat kalau udah jadi organisasi, dia sudah keluar dari fitrah tasawuf. Hati-hati ya. Jadi tidak semua tarekat sufi itu menghantarkan kepada ilmu tasawuf. Nah, ini pengalaman saya bertarekat Pak, karena saya juga belajar tarekat. Ketemunya di mana? Ketika dulu kita belajar satu kitab namanya Lataiful Minan karya Ibnu Athaillah, beliau nyindir kita, nyindir saya, nyindir pembaca. Kamu kok cari guru yang banyak wirid, cari guru yang bikin kamu doyan wirid. Beda loh Pak ya. Jadi guru kita itu yang bikin kita doyan wiridan, kayak gak kecapean. Tapi kalau kemudian disuruh ini lagi, kalau nggak bisa bayar mahar. Ya Pak ya. Enak amat bisa kepada Allah pakai bayar-bayaran. Lain dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu karena saking tasdiknya, apapun kebutuhan Nabi belum terbersit dalam pikiran Nabi, dia hantarin kebutuhan Nabi.
tanpa ada beban. Nabi kan nggak pernah juga, ente Abu Bakar kasih semua harta ente buat saya, nggak ada. Abu Bakar memberikan hartanya kepada Rasulullah sukarela. Emang Nabi dibuat untuk diri sendiri? Kan enggak. Nabi dibagi-bagi lagi, karena setiap hari itu banyak pengemis yang datang kepada Rasulullah, fuqara masakin yang minta kepada Rasulullah. Rasulullah itu baru beli baju, ada orang minta langsung kasih, Pak. Coba Bapak belum beli BMW, saya minta, mau nggak? Ketawa dia langsung. Katanya tasawuf membuang sesuatu selain dunia, apa selain Allah, membuang dunia, nggak kuat, Pak. Tasawuf bukan itu. Tasawuf bukan buang dunia. Tasawuf tetap di dunia, tapi dunia nggak tembus ke dalam kolbu. Itu baru tasawuf. Maka tasawuf sufi-sufi ini bisa ketemu di kalangan pejabat, perwira-perwira, pedagang-pedagang, ulama-ulama, ahli ibadah, orang-orang yang gak kita kira-kira, ternyata mereka punya channel yang sama dengan kita. Nanti ketemu, Pak. Orang kebatinan juga ketemu di macam-macam. Banyak sekarang pejabat cari backup yang kayak tadi-tadi itu, Pak. Dia cari backup tuh, sayang nih orang. Tapi disitulah Imam Sya'rani mengingatkan, ente hati-hati sama ahlu dunia, pejabatkah, pedagangkah, pengusaha, datang kepada ahlullah, sufi wali, ingin membackup dunianya. Ntar mau 2024 nih, ya nggak? Bapak tahu nggak cerita dulu presiden-presiden sebelumnya? Itu mereka kalau mau kampanye ngundang semua ahli zikir dari berbagai daerah ke rumahnya, istananya dia, wiridan, backup langit istilahnya. Udah terpilih gimana? Tinggalin. Itu ahlu dunia begitu, Pak. Tapi ada yang mau backup ya. Kita misalnya gini, ada dua pilihan nih. Kita tahu kalau ini yang jadi hancur Indonesia, maka seorang ahli sufi ini kadang sukarela mendoakan itu, gak perlu diundang, dia mendoakan dari jauh. Ada yang begitu. Mau sibuk sampai mati dengan urusan keluarga, ya silakan. Mau sibuk sampai mati dengan kerjaan, silakan. Kul tamatta'u bighaizikum. Allah katakan begitu, suka-suka kalian. Suka-suka kalian, Allah kasih kebebasan. Bahkan Allah mengatakan fa'budu ma syi'tum. Kalau kalian mau sembah selain aku boleh. Fa'budu artinya kalau kalian mau mengabdikan diri bukan kepadaku, silakan. Gak ada masalah sama Allah. Allah gak butuh kita kok. Ya salam. Hidup ini akan repot terus, Pak. Kapan orang itu tidak repot? Kalau dia irji'i ila rabbik. Irji'i itu pulang harus lewat jalan. Bapak ini dari dulu ngeluh semua. Kok nggak bisa khusyuk? Jalan khusyuk cuma bertorikoh. Kalau nggak kusut terus, persoalan keluarga di bawah sholat. Betapa kurang ajarnya kita kepada Allah. Urusan kerjaan kita bawa sholat. Bapak ini mau ketemu pimpinan, tapi masalah keluarga dibawa ke pimpinan, sopan nggak? Kita bisa konsentrasi mencari fulus yang bakal kita tinggalkan, tapi tidak bisa mengkonsentrasikan diri untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru saya ngajak murid-muridnya belajar thariqah. Guru saya umurnya 82 saat itu. Murid-muridnya umur 60-70. Udah ngaji dari umur 25-an. Apa kata guru saya? Ayo belajar thariqah yuk. Jawaban yang umur 70 apa? Nanti aja Pak Kiai kalau udah tua. Lah, dia gak ngeras tua, Pak. Kita akan sibuk di rumah Pak Kiai. Buya, kita sibuk di rumah. Ternyata jawaban itu jawaban dia semenjak umur 25. Sekarang umur 75 dia gak sadar kalau dia sudah tua.
Seorang ibu-ibu minta diajarin zikir, kita kasih zikir. Zikirnya cuma 100. Apa kata dia? Ustadz, saya kan sibuk. Ibu umur berapa? Saya umur 70-an Ustadz. Lah ibu karyawati, ibu pramugari. Enggak, itu sibuk apa? Bengong juga dia. Kita ini sok sibuk. Yang kedua, antum mengira bertorikoh itu meninggalkan dunia. Bukan. Bertorikoh itu nyatu dengan dunia secara fisik, tapi batinnya dengan yang maha batin. Alam ini zahirnya Allah. Batin kita apakah sudah dengan batinnya Allah? Itu torikoh. Kesadaran bahwa kita sedang dengan yang maha zahir, batin kita dengan yang maha batin. Kesadaran itu namanya torikoh. Dan caranya gak seperti yang antum bayangkan, harus puasa sekian hari. Itu mau jadi ahli kebatinan namanya. Jadi torikoh itu beda orang beda cara, gak saklek. Kalau sama Kiai Fulan puasa dulu sekian hari, mutih. Enggak. Mungkin kita beda guru kali ya. Guru aneh kalau ngajar torikoh itu sederhana sekali. Dilihat kita masih kecil, umur 13 tahun, diajarin zikir yang ringan-ringan. Kamu zikir ini anak, ya, pagi sore. Tapi setiap kali saya zikir, saya hilang Pak. Ntar umur 15, mulai dikasih zikir yang mulai ada angkanya besar, dilatih. Di umur 18 tahun, sudah kuat, zikir 70.000, segala macam. Bahkan umur-umur segitu. Antum sekarang udah umur 40, 50 masih ngomong begitu. Apa kata Imam Junaid di kitab ini tadi saya lupa bacain. Wahai anak muda, ya ma'syaras syabab, latihlah jiwamu sebelum tua. Latihlah badanmu sebelum renta. Karena nanti kalau badanmu sudah tua, sudah renta, kamu tidak sempat lagi mengikuti jalur-jalur ulama salafus soleh seperti saya ini. Itu Junaid tiap malam gak bisa tidur, tahajud mulu, dia gak bisa tidur. Kalau tidur, dia kemudian menghukum dirinya. Enggak berlebihan, itu biasa untuk Junaid. Sekarang saya kasihan, miris lihat anak muda hari ini. Tua-tua juga sama, mau tidur pakai handphone, torekot Samsungiyah, Oppo-wiyah, Apple-wiyah. Torekot ini nih lebih hebat. Mau tidur pakai torekot ini, bangun tidur, yang pertama dicari itu lagi. Kenapa orang bisa tahan? Karena ada yang dilihat. Antum rajin-rajin mujahadah, nanti Allah bukakan kolbu. Lebih asik dari ngeliat YouTube. Namanya mukasyafah musyahadah. Lebih asik dari baca kitab. Lebih asik. La ya'rifullah illallah. Ini tauhid nomor 4. Tauhidnya para muradin. Tidak kenal Allah kecuali Allah itu sendiri. Maka ada dua aliran ma'rifat di kalangan sahabat. Aliran Abu Bakar As-Siddiq, ada aliran Babul Ilmi Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Al-ajzu anil idrak. Kamu mengaku merasa tidak berpengetahuan, merasa tidak bermakrifat, merasa tidak berhakikat. Itulah pengetahuan, itulah makrifat. Kalau dicoba-coba nggak sanggup. Mau dihantam kolbu 70.000 kali 7 baca nama Allah. Kalau Allah tidak mau mengenalkan dirinya, kita tidak akan kenal. Lain dengan Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah karena Allah mengenalkan dirinya kepadaku. Bertentangan nggak kalam Abu Bakar Siddiq dengan Ali? Bertentangan atau cuma berbeda? Berbeda. Kontra nggak? Kontra atau cuma beda jalan? Beda loh, begini sama begini. Dia sama-sama jalan. Sayyidina Abu Bakar ma'rifatnya tidak berhuruf, tidak bersuara.
tidak berwarna, tidak bertempat, tidak ada ibarat. Makanya Thariqat Naqsyabandiyah itu kebanyakan diem aja. Tapi yang kedua Sayyidina Ali ada ibaratnya. Kenapa? Araftu Rabbi bi Rabbi. Jika Rabbi Allah membuat ibarat, maka aku akan keluarkan ibarat itu. Jadi ini mengibaratkan, yang ini tidak mengibaratkan. Mereka lah yang disebut di dalam Al-Quran ulul ilmi, yang kita baca biasanya ba'da isya, ba'da maghrib, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Coba perhatikan, ini bagian akhir karena udah mau jam 12. Bersaksi Allah bersaksi, malaikat bersaksi, wa ulul ilm, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Itu pakai waw. Apa faidah waw? Kesetaraan. Tidak mungkin dong malaikat dan ulul ilmi ini setara dengan Allah. Maka supaya waw ini masuk sesuai dengan kaedahnya, mesti pakai kalimat Sayyidina Ali. Araftu Rabbi bi Rabbi. Ulul ilmi, para malaikat ketika mereka bersaksi kepada Allah, mereka bersaksi bukan dengan dirinya, tapi menyerahkan persaksiannya kepada Allah. Maka saat itu Allah menyaksikan dirinya terhadap dirinya. Pusing gak? Pusing ya? Selamat pusing. Yang kenal Abuya Kiai Haji Muhammad Nizam itu muridnya atau dirinya sendiri? Sebenarnya yang paling kenal dirinya sendiri. Tapi ada orang sok kenal, udah baca kitab 100, Allah itu begini, ini ma'rifat sejati, ini akidah paling benar, baru baca kitab 100. Ternyata Allah itu ketika dituliskan sifat-sifatnya dengan huruf, dengan bahasa, huruf dan bahasa tidak sanggup untuk menyerap semua keindahan Allah Subhanahu wa taala. Ditulis nih Ar-Rahman. Terjemahan kita apa? Yang Maha Pengasih. Bayangan kita terhadap kasih itu sudah terbatas, padahal Rahmannya tidak terbatas. Maka yang tahu Rahmannya Allah hanya Allah itu sendiri. Kita ini cuma dapat percikan dikit-dikit. Nih, penutup nih. Yang lihat saya sekarang, mas-mas di depan, mbak-mbak ini, itu melihat sendiri atau diperlihatkan? Ini karena bahasanya sudah diatur nih ya. Beneran yakin diperlihatkan? Coba angkat tangannya. Angkat tangannya semua. Angkat tangannya. Itu yang angkat tangan Allah apa jamaah? Beneran? Rasanya gimana? Rasanya kita yang angkat bukan? Ya. Rasanya masih kita yang angkat kok. Terus maksudnya apa? Coba lihat ayat. Wa ma ramaita iz ramaita. Tidaklah engkau yang melempar saat engkau melempar. Dinafikan terus diisbatkan. Tidaklah engkau yang melempar, dinafikan, ditiadakan. Di saat engkau ramaita, di saat engkau melempar, diisbatkan. Zahirnya kita yang angkat tangan barusan. Tapi pada hakikatnya kudrat Allah lah yang membuat kita mampu angkat tangan. Nanti ada masa, sebagian dari jamaah ini Allah tidak izinkan tangannya diangkat. Walaupun bilang, mas angkat tangannya, nggak bisa. Tahu nama penyakitnya? Semoga tidak kena. Kalau kena terima aja ya. Kita memandang sesuatu, lalu kita buat persepsi terhadapnya. Ini belum tauhid muradin wasilin. Muradin wasilin itu tidak ada lagi pandangnya. Maka saya ikhtitam dengan hadis Nabi. Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bi. Di saat dia mendengar
Yang mendengar bukan samaknya, karena samaknya tidak ada, yang ada hanya samaku. Jika sudah terbit bulan purnama, masih ada bintang nggak? Kelihatan nggak bintang kalau purnama terbit? Kalau matahari terbit, masih kelihatan nggak bulan? Nggak kelihatan. Kalau sama Allah sudah bertajalli pada diri, maka samaknya makhluk tiada, sirna. Jika basornya Allah telah tajalli pada si hamba, maka basornya hamba sirna. Di saat itulah si hamba memandang kepada Allah. Yang saat itu kita lihat hamba yang mandang, tapi pada hakikatnya Allah memandang dirinya lewat hambanya. Ini yang disebut tauhid rububiyah versi ahli sufi, bukan rububiyah versi kelompok yang ono. Ya. Jadi rububiyah bedanya dengan uluhiyah. Rububiyah itu tauhid Allah dalam keragaman makhluk. Sedangkan uluhiyah tauhid Allah dalam dirinya, pada dirinya, atas dirinya. Dialah yang mengatakan dirinya ana, dirinya Allah, dirinya wahid. Dia huwa kama kana. Dia sebagaimananya dia. Di saat itulah baru Abu Bakar As-Siddiq relevan. Tidak ada lagi ungkapan dalamnya. Bila harfin wala sautin, atau di Quran disebut laisa kamitslihi syai'. Jadi orang yang level 4 ini, makrifat dia bukan lagi makrifat dia, tapi itu makrifat Allah yang dipinjamkan kepadanya. Semoga Allah hantarkan kita ke makom itu. Bihaqi Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Muradin, Sayyidil Wasilin. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasul. Meskipun yang dikopikan sampai ke belakangnya, saya mohon maaf tidak dapat menuntaskannya. Semoga Allah SWT meridhoi siapa saja yang berperan dalam mengadakan acara malam ini. Terutama guru kita, Syekh Abuya Kiai Haji Muhammad Nizam As-Safa. Mata Allah fi hayati wa yasarallahu fi kulli amri. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.